kami hanya 2 hari di Labuan Bajo. Hari ini udah di Jakarta, kemarin sore kami sudah balik ya. Oke. Dan sejak hari Senin kami ini tiba. Senin Selasa kami melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo. Oke. Agenda apa saja selama 2 hari kemarin di Labuan Bajo, Pak Andreas? Ya, agenda utamanya sih berdialog, diskusi dengan Pemda, terus kemudian pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, dan juga dengan Badan Otorita Pelaksana Pariwisata Labuan Bajo Flores. Itu dengan dirutnya dan staf-stafnya kemarin. Ada berapa anggota Komisi 10 DPR RI yang kemarin turun ke Labuan Bajo, Pak? Kami ada 7 orang. Kami ada 7 orang dan kemudian juga ada staf-staf, juga ada dari TV Parlemen juga. Karena yang poin yang kami bicarakan kemarin terutama yang menyangkut dampak sosial, ekonomi, budaya, terutama dampak ekonomi dulu. Kita bicara yang berkaitan dengan berkembangnya, dibangunnya dan berkembangnya pariwisata di Labuan Bajo khususnya, tapi di mana dampaknya terhadap masyarakat. Artinya impact ekonominya apa yang buat masyarakat. Kemudian juga hal yang berikut yang menyangkut dengan BF, Badan Otorita Pelaksana Pariwisata Labuan Bajo Flores, dengan dirutnya Ibu Sana. Kita juga bicara soal perencanaan yang menyangkut destinasi Labuan Bajo Flores terintegrasi. Terintegrasi di sini maksudnya bahwa ke depan kita melihat bahwa potensi pariwisata di Flores itu perlu digali secara maksimal, sehingga Flores Labuan Bajo itu sebagai pintu masuk, tapi juga melibatkan destinasi-destinasi lain yang tidak kalah menariknya untuk dikunjungi oleh para turis. Jadi Labuan Bajo, Flores, juga Lembata, Alor sebagai satu bagian terintegrasi dengan Labuan Bajo, destinasi prioritas Labuan Bajo. Itu, Pak. Nah, soal wisata Flores yang terintegrasi ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Andreas juga ya di tahun lalu, begitu Pak Andreas ya? Betul. Dan sejauh ini seperti apa perkembangannya ketika Anda mengunjungi Labuan Bajo kali ini dan bertemu dengan BPOP kembali, Pak Andreas? Jadi ide ini kan dari sejak saya di Komisi 10 DPR itu saya lihat bahwa kalau kita hanya menggali Labuan Bajo itu sebenarnya tidak menguntungkan. Artinya kerugian yang tidak, atau hal yang potensi yang masih tidak bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu yang ada di Flores ini. Kalau orang datang hanya ke Labuan Bajo itu tidak menguntungkan buat kita. Nah, oleh karena itu memang harus disediakan satu konsep perencanaan yang matang. Dan dari pembicaraan tahun lalu, kemudian saya lihat BOPLF, Badan Otorita Pelaksana Pariwisata, mereka sudah menyiapkan konsep-konsep bagaimana perencanaan itu ke depan bisa diimplementasikan secara realistis. Jadi kita punya rencana bahwa ke depan ya ini yang berikut itu adalah bagaimana ND terutama yang menyangkut daerah sekitar kawasan Kelimutu. Jadi dari barat ke tengah, kemudian ke wilayah timur. Wilayah timur itu potensi yang kuat juga muncul, yang ada juga itu ada di sekitar Teluk Maumere, Pulau Koja. Itu juga kawasan yang menarik untuk dijadikan wisata, bagian dari wisata bahari gitu. Dan memang ini kemudian ke timur lagi ke Lembata dan ke Alor tentunya. Dan memang ini
kami pantau juga begitu ya Pak. Sana juga kemarin mengunjungi beberapa wilayah di Flores begitu dan juga aktif begitu mempromosikan destinasi-destinasi wisata selain di Labuan Bajo begitu Pak Ahaye. Dan ada juga kegiatan kemarin yang disupport juga terkait dengan Forest Singing Island. Ini juga merupakan salah satu cara begitu ya untuk menjadikan pariwisata di Flores ini agar terintegrasi begitu Pak Ahaye, Pak Andreas. Ya, karena jujur aja harus juga kita akui, karena kalau orang lain melihat, orang dari luar melihat, seringkali kita orang Flores itu kurang menyadari potensi yang ada di kita. Oke. Bahwa banyak sekali keunikan, keindahan yang ada di kita, yang ya karena kita mungkin tinggal di Flores, kita tinggal ini, dan kita lihat sehari-hari begitu ya. Biasa aja. Yeah. Tidak hal yang biasa saja kalau kita ke pantai kita lihat, tapi orang dari luar mereka melihat banyak hal yang menarik, banyak hal yang unik yang berbeda dengan di tempat yang lain. Nah, turisme itu dasar daripada turisme itu, basicnya itu ada di hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik. Sehingga bagaimana itu dieksplor menjadi informasi, dan kemudian ya disiapkan sarana, fasilitas untuk mereka bisa datang berkunjung, dan kemudian bagaimana kita menerima mereka. Nah, itu yang akan mengembangkan turisme. Di aspek itulah yang saya kira perlu diajak, diinikan ke masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia itu penting untuk pengembangan turisme di Flores, di NTT pada umumnya. Baik Pak Agus, juga kemarin disampaikan bahwa agendanya ini untuk mengetahui dampak ekonomi wisata Labuan Bajo ya, terhadap masyarakat di Labuan Bajo. Nah, aspirasi apa nih yang sudah Anda serap selama kunjungan 2 hari kemarin? Ya, kita lihat bahwa potensi yang besar ini dan yang sudah dibangun ini selama ini belum berdampak maksimal buat masyarakat, itu pasti. Apalagi setelah pandemi ini terjadi, makin terpuruk kayak kondisi yang ada. Sehingga kami juga berdialog dengan Pemda dan para stakeholder supaya masyarakat juga memperoleh imbas ekonomi sosial daripada perkembangan ini. Nah, yang kami lihat misalnya sekarang di Labuan Bajo itu setelah pembangunan hotel-hotel, ke depan perlu ada moratorium dulu, pembangunan hotel-hotel besar, dan kemudian hotel-hotel berbintang, dan perlu didorong untuk mulai dikembangkan homestay. Jadi rumah-rumah penduduk yang kemudian diberikan fasilitas untuk mereka membangun homestay gitu. Jadi ini untuk melibatkan masyarakat ada juga di dalam pembangunan turisme itu. Ketika mereka turis datang, mereka juga menerima para turis itu, sehingga dilibatkan turis-turis yang ya dari ekonominya sedang menengah ke bawah itu bisa tinggal di homestay gitu. Nah, cuma persoalannya seringkali kita justru di daerah kita yang kita menghambat perizinan izin itu kan ada di Pemda gitu. Jadi kita minta Pemda supaya juga jangan mempersulit hal-hal yang yang berkaitan dengan kita sendiri gitu. Kalau kita mempersulit ini, justru kemudian ya ini kerugian buat kita, buat masyarakat kita gitu. Jadi berikan kesempatan pada mereka juga untuk terlibat. Juga kita lihat bagaimana logistik. Logistik selama ini kan kebanyakan itu datang dari luar. Nah, hal yang sederhana aja. Kita punya kopi Flores, orang di Jawa sih makin terkenal. Tapi tidak ada satupun hotel berbintang di Labuan Bajo yang menyediakan kopi Flores. Nah, ini kan jadi ironi gitu kan. Kita ada di depan mata kita begitu banyak kopi yang bagus, tapi orang dari luar tidak bisa menikmati kopi yang minum lagi itu Nescafe lagi. Nah, oleh karena itu, tapi hal ini kan berkaitan dengan bagaimana memproduksi, bagaimana mengemas. Nah, sehingga itu menjadi efektif. Dan standarisasi yang berkaitan dengan standarisasi internasional dari produk lokal. Nah, ini kan perlu ada sentuhan-sentuhan baik teknologi, keterampilan, skill di situ. Nah, di situ yang kita bicarakan dengan teman-teman dari badan otorita untuk membantu mendorong dampak ekonomi dari kehadiran Labuan Bajo ini untuk masyarakat.
Oke. Kemudian Pak Andreas, respon dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri seperti apa ketika Anda menyampaikan hal tersebut? Ya, itu tadi gitu kita ini kan semua sama-sama belajar kan. Jadi belajar untuk mengembangkan ini bersama gitu. Nah, sehingga di sini juga kita minta bahwa kehadiran Labuan Bajo, BOP, Badan Otorita itu adalah tangan pusat. Yeah. Tangan pusat yang langsung ada di daerah. Nah, di daerah bagaimana ini ada koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga apa yang direncanakan, apa yang diinginkan oleh pusat bersama dengan melalui Badan Otorita dengan daerah ini nyambung gitu. Sehingga dengan demikian daerah juga ya kita memperoleh PAD, jadi memperoleh ya itu tadi yang saya bilang tadi dampak ekonomi yang maksimal gitu. Nah, tapi daerah juga memberikan masukan gitu. Misalnya selama ini wisata di laut itu mereka tidak peroleh nilai lebihnya gitu. Okay. Karena banyak turis-turis karena untuk aturan menyangkut di laut itu belum ada perdanya. Saya bilang ya kita bikin perdanya lah. Hingga dengan demikian mereka jangan hanya datang ke laut terus kemudian buang-buang sampah di laut gitu. Okay. Tapi bagaimana di laut itu juga merupakan bagian yang bisa menghasilkan secara ekonomi untuk kepentingan masyarakat melalui PAD yang diperoleh oleh Pemda gitu. Oke. Oke, baik Pak Andreas, kita harapkan bersama ya dampak pariwisata di Labuan Bajo ini tentunya baik untuk masyarakat di Labuan Bajo dan juga untuk lingkungan di sana juga demikian Pak Andreas ya, dan tentunya Komisi 10 ini akan terus mengawasi ke depannya begitu terkait dengan hal tersebut ya. Pasti dan harus ada dampak yang positif yang lebih baik untuk masyarakat. Kalau tidak, buat apa kita bangun-bangun tapi masyarakat tidak dapat apa-apa. Oke, baik. Dan Oke, Pak Andreas, terakhir ada yang ingin Anda sampaikan untuk pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kemudian juga untuk masyarakat di Manggarai Barat sendiri. Ya, untuk pemerintah tentu bagaimana kita koordinasi, bagaimana kita menyambut kehadiran Labuan Bajo ini, dan juga mungkin membuat pemerintah kabupaten-kabupaten yang lain supaya juga ikut mendukung, mendorong dan memfasilitasi hadirnya destinasi terintegrasi yang tadi saya sampaikan. Yeah. Kemudian bagaimana juga kita sama-sama bekerja untuk memajukan SDM kita. SDM khususnya yang berkaitan dengan pariwisata. Di sini ya tentu guide-nya, terus kemudian bagaimana transportasinya, bagaimana infrastrukturnya. Jadi itu hal-hal yang perlu kita dorong bersama. Saya kira itu. Oke, baik Pak Andreas, terima kasih waktunya bersama RRI ND pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, sukses selalu Pak Andreas. Oke, baik. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Ya, salam sehat. Pendengar